Kenapa istri itu marah-marah sama suaminya? Karena memandang suaminya itu di bawahnya dia. Jadi orang kalau sudah memandang orang lain itu di bawah dia, maka dia itu mau meremehkannya, dia membulinya, dia mengejeknya, dia menghinanya. Ajaran Nabi Muhammad, kita tidak boleh merasa lebih baik dari seorang pun. Begitu bulan madunya sudah hilang, baru kita tahu kok gini ya istri saya. Jangan kaget, kenapa? Karena istri kita itu adalah hasil seleksian Allah, zat yang maha profesional. Dari sekian banyak perempuan yang ada di dunia, yang paling bisa menguji kita, yang paling bisa mencoba kita, ya istri kita itu. Jadi jangan kaget. Kalau kita belajar ilmunya Nabi Muhammad, kita nggak kaget. Saya akan berikan ijazah salawat busyra, di mana salawat busyra itu adalah salawatnya Nabi, bukan salawat di antara kita, tapi salawatnya Nabi yang diajarkan dalam mimpi salah satu putra abah saya Habib Hasan Baharun, terjadinya tepatnya pada tahun 2016. Lebih tepat lagi pada malam Jumat, malam 10 Muharram. Subhanallah, ketika dia itu bangun tepat jam 2 malam. Subhanallah, ketika dia bangun langsung semerbak bau gahru di kamarnya, dan tidak hilang bau gahru itu sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad setelah mengajarkannya satu kalimat demi satu kalimat kepada bermimpi, kata Nabi Muhammad, barang siapa yang baca salawat busyra ini habis salat subuh sebanyak 41 kali, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melampaukan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi mujarrab sekali, luar biasa. Kalau kita baca 3 bulan istiqomah, kita lihat signifikan perubahannya. Dari mulai rezeki kita Masya Allah, dari mulai romantis kita, harmonis kita bersama keluarga luar biasa, anak-anak kita terjaga dan sebagainya sesuai dengan harapan kita. Begitu pula jauh dari para penyakit. Pokoknya setiap hari namanya saja salawat busyra, salawat kebahagiaan dan kabar gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para habaib, para pejabat, para umara, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang berhadir pada malam ini Al-Habib Zain, Al-Idrus, Al-Habib Shadiq, Al-Haddar, Tuan Guru Fakhrul Razi Mawardi, Tuan Guru Superdan Kasiran, Al-Habib Ahmad Habsyi, Tuan Guru Aiman, Haji Fattah selaku koordinator wali santri de Lombok, dan juga saudara kami dari himpunan Alu Thayyibah yang sama-sama belajar bersama kami di Madinah Al-Munawwarah, murid-murid daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith, serta semua para khirij Hadramut, khirij Haramain, serta semua para tuan guru yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka semuanya. Kita doakan semoga para ulama kita, para tuan guru kita, para habaib kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dibanyakkan rezekinya, melimpah dan tidak ada hisab di akhiratnya, dan insyaallah kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada para pejabat yang berhadir pada malam ini, yang saya muliakan Bapak Gubernur atau yang mewakili, Bapak Gubernur Lombok, Bapak Bupati Lombok Tengah atau yang mewakili, Bapak Kapolres Lombok Tengah atau yang mewakili, Bapak Kapolsek, dan semua para tokoh masyarakat. Alhamdulillah, semoga mereka semuanya mendapatkan berkah dan kita mendapatkan barokah daripada mereka semuanya insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah saya datang hari Rabu
Dari mulai hari Rabu saya sudah takjub dengan orang-orang Lombok, Masya Allah. Karena pada malam itu saya berkumpul dengan para wali santri di tempat yang terbuka. Malam ini Masya Allah tabligh akbar juga di tempat yang terbuka. Takjubnya kami itu apa? Saya nggak pernah terjadi di tempat-tempat yang lainnya. Ada majelis dalam keadaan di bawah langit, langsung beratapkan langit karena sekarang musim hujan. Tapi Masya Allah orang Lombok ini tawakalnya luar biasa. Sebetulnya sebelum saya punya anak yang baru pulang dari Tarim ini, yang di samping saya ini, yang lumayan ganteng ini, beliau saya mau carikan orang Lombok, tapi ternyata dia sudah kecantolan dulu di Jakarta gitu. Semoga beliau dan semua yang ada di Lombok dimudahkan jodohnya. Semoga yang hadir belum dapat jodoh diberikan jodoh yang soleh. Yang sudah dapat jodoh tapi belum punya keturunan, semoga Allah berikan keturunan. Dan semoga kita semuanya mendapat rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan bulan Ramadan nanti insya Allah kita semuanya panen dengan rahmat Allah, barakah Allah, karunia Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya muliakan para alumni, para wali santri, para santri yang masih aktif, dan semua yang terkait dengan majelis ini, semua panitianya, yang semoga mereka itu adalah yang paling besar berkat pahalanya pada malam ini. Berkat para panitia, alhamdulillah kita bisa bertemu, bisa berkumpul, dan bisa bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Ta'ala. Insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir pada malam ini kecuali semuanya mendapatkan berkah daripada majelis ini. Tidak ada seorang pun di antara kita yang berhak mendapatkan doa yang dikabulkan. Insya Allah berkatnya Allah kabulkan semua doa, sehingga dipastikan insya Allah semuanya pulang ke rumah masing-masing, semua kabul hajatnya. Yang punya dosa Allah ampunkan dosa-dosanya. Yang punya penyakit semoga Allah sembuhkan penyakitnya, terutama penyakit hati Allah hilangkan ya Allah darinya. Dan semoga tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah dipastikan Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat, barokah rizki yang membahagiakan, umur yang panjang yang penuh dengan amal ibadah. Dan semoga tidak keluar dari tempat ini kecuali kita dipastikan adalah hambanya yang paling besar mendapatkan karunia-Nya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, banyak harta bendanya, melimpah bahagia dengan keluarganya, tidak ada hisab di akhiratnya, pernah bermimpi nabinya di dunianya, dan nanti di akhirat berkumpul dengannya setelah umur panjang dan cukup modal berjumpa dengan Allah, meninggal semua dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada malam ini tidak terkira kebahagiaan yang saya rasakan karena sudah berjumpa dengan saudara kami yang ada di Lombok. Kami tidak bisa mengungkapkan kebahagiaan kami dengan para saudara-saudara kami yang ada di Lombok, dan itu merupakan tanda keimanan. Semoga bukan cuma saya yang merasakan, tapi semuanya juga merasakan seperti itu. Tidak pernah berjumpa kita di dunia kecuali sebelumnya sudah pernah diperjumpakan oleh Allah Ta'ala di alam arwah. Sehingga Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Tidak ada ruh-ruh itu Allah ciptakan itu dalam keadaan mereka itu saling bertemu di atas sana. Kita pernah berjumpa di sini berarti pernah berjumpa di atas sana. Ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Kalau ketika kita di alam arwah kita bertemu dengan tatap muka begini, berarti pasti di dunia akan bertemu dalam keadaan cocok seperti kita sekarang ini. Antum cocok kepada saya cocok kepada antum. Kalau kita ketemunya sekali di sana, ketemu di sini sekali. Kalau berkali-kali ya berkali-kali ketemu. Tapi kalau ketemunya dalam keadaan berbalik badan di sana di alam arwah, berarti kita ketemunya dalam keadaan saling bermusuhan. Tapi kalau seumpama satu berbalik badan, satunya menatap, berarti ada yang cinta, tapi yang satunya tidak mencintai atau tidak cocok. Itulah yang terjadi. Alhamdulillah kita dipertemukan di tempat ini dalam keadaan semuanya cocok, semuanya seiman, semuanya se-Islam. Semoga kita juga meninggal seperti itu juga setelah berjumpa berkali-kali, dan insyaAllah membawa berkah ke pertemuan kita sampai nanti di pada mahsyar kita berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana pada malam ini malam spesial, karena alhamdulillah para alumni sudah menyebar di mana-mana, dan mereka
sudah kami berikan amanah untuk membuka majelis kami yang berpusat di Bangil, di Pondok Dalwa, dan alhamdulillah di mana-mana sudah ada cabangnya, termasuk di Lombok. Alhamdulillah di Kota Mataram ada Ustadz Abdullah, di Lombok Barat ada Ustadz Sabirin, di Lombok Tengah ada Ustadz Zaki Maulana, di Lombok Timur bagian utara ada Ustadz Syihabuddin, di Lombok Timur bagian selatan ada Ustadz Muhammad Salam. Sehingga di Lombok ada cabang Darus Sholihin sebanyak 5 kota kabupaten. Dengan ini kami resmikan bahwasanya benar-benar kami buka pada malam ini untuk tempat-tempat tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membuka majelis di Lombok ini membawa berkah bagi semua yang ada di Lombok. Dan semoga yang memangku amanat ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan berbicara terkait dengan kenapa kita hidup, untuk apa kita hidup, dan bagaimana cara kita hidup. Hidup ini tidak mudah bagi siapapun. Hidup ini perlu dengan pedoman. Hidup ini sudah direncanakan, bukan tanpa perencanaan, semua sudah direncanakan. Masalahnya kita hidup dengan misi dan visinya Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Tidak mungkin kita luput darinya. Setiap apapun yang kita lakukan selalu disorotnya, sehingga Allah Ta'ala sesuai dengan zikir yang dianjurkannya, la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi syan. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah lah yang selalu mengurusi semua hamba-hambanya, selalu mengawasi, selalu memperbaiki, selalu menempati janji dan sebagainya. Semua yang terkait dengan hambanya, semua terkait dengan Allah. Oleh karena itu silahkan kita menjauh daripada Allah. Silahkan kita melupakan Allah. Silahkan kita tidak peduli dengan perintah Nabi kita Muhammad utusan Allah. Tapi suatu waktu ketika 3 hal ini datang kepada kita, mau tidak mau kita akan kembali kepadanya. Pilihannya adalah kita mau ingat dari sekarang atau tunggu nanti setelah datang 3 hal itu. Apa 3 hal itu? Yang pertama adalah ketika datang penyakit. Tatkala kita sudah sakit, apalagi sakit kita itu sakit yang berat, maka di saat itulah kita akan datang kepada para kiai, para alim ulama, kita berziarah ke makam fulan dan sebagainya untuk meminta kepada Allah Ta'ala kesembuhan. Mau kita ahli sholat, gak ahli sholat, tetap kita akan sakit. Kenapa? Sakit itu adalah sifat daripada manusia. Yang menyembuhkan itu adalah sifat daripada Allah. Sehingga ketika kita itu lupa sekarang ini, tatkala kita diingatkan oleh sakit, di saat itulah kita ingat kepada Allah. Baru kita bangun malam, minta kepada Allah, baru kita menangis-nangis, memohon kepada Allah dan sebagainya. Nah, itu adalah sebab peringatan daripada Allah, teguran daripada Allah. Yang kedua ketika dicoba. Masalahnya tidak ada seorang pun di antara manusia yang di luar sana maupun di sini semuanya, kecuali semuanya bermasalah. Semuanya dicoba, walaupun anak kecil kita ini, semuanya bermasalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Ketika masalah datang, cobaan datang, ujian datang, baru kita ingat kepada Allah, baru kita bertawassul kepada Allah, baru kita baca salawat, baru kita baca Quran, baru kita baca Yasin, baru kita berziarah kepada makam para aulia, baru kita datang kepada para ulama, baru kita minta air dan sebagainya. Kapan itu? Ketika datang ujian dan cobaan. Ingat tidak? Kita sudah dicoba, dan semoga tidak terjadi lagi di Lombok. Semoga tidak terjadi juga di Nusantara yang kita sayangi dan kita cintai. Ini semuanya ada peringatan buat kita semuanya. Itu sudah pernah terjadi, mungkin lagi akan terjadi pada kita. Sebelum itu terjadi, maka ingatlah kepada Allah. Kita ini ada misinya, ada visinya. Silahkan, bebas kita hidup di dunia ini. Mau jadi apa saja, mau cari apa saja, mau ngapain saja, silahkan. Tapi jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu saja. Bahagia kok. Tanya kepada para santri, bahagia mereka sebagai santri. Mereka sholat 5 waktu, mereka belajar dan sebagainya, mereka bahagia. Tapi jangan sampai kita itu lupa sholatnya,
Jangan sampai kita itu membangkang perintahnya, jangan sampai kita itu berdosa dan sebagainya, itu saja. Tapi kita mau melakukan apa saja silahkan, selama itu diperbolehkan oleh Allah Ta'ala dalam agamanya silahkan. Cuma masalahnya kita ini punya musuh. Setiap orang di antara kita pasti punya musuh 4. Allah ciptakan sengaja itu. Untuk apa? Untuk menguji kita, mengetes kita, memfilter kita. Kita ini berhak masuk surga atau tidak? Berhak dapat rahmat atau tidak? Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Jadi Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan, tujuannya adalah untuk mengoreksi, untuk filterisasi siapa di antara kalian yang terbaik. Itu saja. Sehingga ada 4 musuh kita. Ayo kita kenali sama-sama apa musuh kita ini. Oleh karenanya, jadi supaya kita tahu bahwasanya kehidupan ini semacam ini, untuk supaya kita menyakitkan kepada diri kita ini perlu kepada majelis taklim, kita perlu kepada ulama, kita perlu kepada pesantren, kita perlu kepada madrasah-madrasah diniyah, dan beruntung yang sudah berada di pondok pesantren. Bahwasanya yang namanya kehidupan ini bukan seperti kita rencanakan, anak-anakku sekalian. Banyak di antara kita yang merencanakan, nanti kalau kawin saya mau cari yang ganteng, cari yang soleh, cari yang kaya, cari yang pokoknya sesuai dengan harapannya, hayalannya. Tapi ternyata kan cuma hayalan, ternyata cuma isapan jempol. Tapi kenyataan itu sedikit daripada apa yang kita harapkan. Sehingga ada penelitian mengatakan, dan silahkan itu bisa diteliti oleh masing-masing di antara kita, bahwasanya harapan kita terhadap diri kita, harapan kita terhadap orang lain yang terlaksana setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya maksimal cuma 30%. 70% tidak terlaksana. Artinya apa? Hidup ini, anak-anakku sekalian, harus paham. Hidup ini 70% kecewa, 30% puas. Sehingga bagaimana kiranya kalau kita tidak punya pedomannya? Beda kalau seumpama kita katakan begini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat yang ada di Lombok semuanya, antum sudah masuk di lapangan ini. Setelah ini saya umumkan suatu pengumuman, misalnya bahwasanya jalan antum menuju pulang ke rumah masing-masing itu sudah diletakkan jebakan-jebakan. Jebakannya itu dalamnya sampai 2 meter. Di ujung jebakan itu ada paku, tingginya itu sampai 30 cm. Pokoknya dijamin kalau masuk ke dalam jebakan itu tanpa sengaja, maka kita akan mati. Masalahnya jebakan yang ada sekeliling ini, sekeliling lapangan ini ada 360 jebakan. Kira-kira kita pulang setelah diumumkan tanpa kita tahu di mana letaknya jebakan-jebakan itu, karena sama seperti rumput kayak begini, nggak paham kita kalau itu di bawahnya itu ada jebakan. Kira-kira lebih banyak selamatnya atau lebih banyak tidak selamatnya? Tidak selamatnya kan? Kecuali apa? Kecuali kita tanya kepada panitia, di mana jebakan-jebakan itu? Yang tahu jebakan itu dia selamat, yang tidak tahu dia tidak akan selamat. Itulah pedoman ilmunya Nabi Muhammad. Ilmu yang diajarkan oleh para ulama itu mengajar para kita bagaimana caranya supaya kita tidak masuk jebakan. Mohon maaf, jangan sampai kita itu mau dibodoh-bodohin sama setan. Musuh kita yang 4 ini. Siapa musuh kita yang 4? Yang 1 setan, itu jelas. Yang kedua dunia, cinta dunia. Yang ketiga, keempat, hawa dan nafsu. Hawa itu masih keinginan dalam badan kita, itu hawa. Nafsu itu pelampiasannya. Nah, ini 4 hal ini harus kita jinakkan. Dengan apa? Kita harus kuasai mindset kita. Karena kita adalah seorang raja. Semuanya punya raja. Siapa bawahannya? Bawahannya tangan, mata, mulut, perut kita, kemaluan kita, kaki kita. Mau melangkah kemana, mau lihat apa, mau makan apa, mau berbicara apa. Itu semuanya menentukan siapa? Kita. Kalau kita sudah menentukan diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri, aman hidupnya, bahagia hidupnya. Walaupun semuanya tidak ada kebahagiaan yang 100% di dunia, itu tidak ada, gak bakal ada, siapapun gak bakal dapat. Ada seorang yang meneliti supaya kita paham bahwasanya kalau seumpama kebahagiaan itu ada di dunia tanpa koma, dari mulai bangun tidur bahagia, makannya bahagia, kerjanya bahagia, dapat uangnya bahagia, nggak ada sengsaranya sama sekali, itu di dunia nggak ada. Kalau seumpama ada yang semacam itu, yang paling berhak mendapatkannya siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi adalah manusia yang termulia, Nabi adalah manusia yang terspesial.
Nabi adalah rajanya pemimpinnya para nabi dan rasul. Tapi lihat bagaimana kehidupannya Nabi. Nabi Muhammad ketika diangkat menjadi nabi dan rasul, diperintahkan untuk menyampaikan dakwahnya. Nabi di awal-awal dakwahnya di Mekah dimasukkan di dalam lembah dan diblokade dalam lembah. Tidak boleh ada yang datang, tidak boleh ada makanan masuk, tidak boleh ada minuman masuk kecuali sembunyi-sembunyi. Itu selama berapa tahun? 3 tahun lamanya. Nabi Muhammad ketika dakwah di Mekah dalam keadaan sir, dalam keadaan jahar, itu tidak ada yang menyertainya. Karena apa? Yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad adalah orang-orang yang lemah. Gak ada yang berani. Kenapa? Kalau ketahuan ada yang mengikuti Nabi Muhammad, langsung dipenjarakan, langsung disiksa. Seperti Bilal disiksa. Berapa banyak yang sudah meninggal. Nabi Muhammad setiap hari dipukul kepalanya, dicekek lehernya, ditempeleng, diludahi, diinjek-injek, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila dan sebagainya. Itu hampir setiap hari. Itu kehidupan Nabi Muhammad. Kalau seumpama ada yang berhak mendapatkan bahagia di dunia, ya pasti Nabi Muhammad. Jadi jangan sampai kita berkhayal, terutama anak-anakku sekalian yang sekarang lagi mabuk kepayang dengan medsos, mabuk kepayang dengan TikTok, mabuk kepayang dengan Facebook. Itu semua cuma harapan, itu cuma sebuah khayalan. Kita dibohong-bohongi di sana, dilihatkan yang enak-enak saja, seakan-akan gak ada masalah. Semua yang ada di situ, yang nari-nari, yang joget-joget, semua itu bermasalah. Bahkan Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, dengarkan baik-baik, ini yang benar. Kenapa Nabi SAW itu dan juga para Nabi dan Rasulnya itu banyak sekali. Berapa jumlahnya Nabi yang Allah ciptakan? 124.000 Nabi. Dari mereka diangkat menjadi Rasul berapa? 313 Rasul. Kenapa begitu banyak? Yang wajib kita imani berapa? 25 orang. Kenapa begitu banyak? Kenapa enggak satu saja nabinya? Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan langsung dengan tangan Allah Ta'ala. Atau Nabi Muhammad sebagai sebaik-baiknya manusia, pemimpin para nabi dan rasul. Dan kenapa begitu banyak Allah ciptakan? Karena mereka itu mempunyai misi dan visi. Misinya itu rahmatnya Allah. Ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, sebabnya itu apa? Begini sebabnya. Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsinya, kuntu kanzan mahfiyan fauhibbu an urafa falaqtul khalqa. Aku ini adalah dulu enggak ada yang mengenalku. Aku adalah zat yang maha segala-galanya, tapi tidak ada seorang pun yang mengenalku. Kemudian aku ingin dikenal, aku ingin dikenang, aku ingin diingat, aku ingin disebut. Fa khalaqtul khalqa, aku ciptakan mah. Itulah awalnya. Kemudian Allah ciptakan manusia begitu banyak di dalam bumi yang begitu sempit. Sehingga ketika Allah ciptakan manusia yang begitu banyak yang Allah sudah rencanakan, ternyata dunianya itu kecil. Maka malaikat Jibril komplain kepada Allah, ya Rabb, engkau ciptakan manusia sekian banyak tapi buminya kecil. Bagaimana bisa menampung mereka yang begitu banyak? Apa kata Allah Ta'ala? Tidak, aku tidak ciptakan mereka dalam satu waktu, tapi yang ada yang mati, ada yang hidup, ada yang mati, ada yang hidup. Ketika mendengar ada yang mati, ada yang hidup, di saat itulah malaikat Jibril mengatakan, idzan lam yahnahumul aish. Kalau begitu mereka tidak akan senang hidupnya. Kenapa? Ada kematian. Makanya kita ketika ada keluarga kita yang mati, kita sedih. Sampai 3 hari karena kita tidak bisa makan, kita selalu menangis dan sebagainya. Tapi setelah itu lupa lagi. Kenapa? Karena jawabannya Allah ketika malaikat Jibril mengatakan kalau begitu hidup mereka tidak akan senang. Apa kata Allah Ta'ala? Inni ja'ilun fihim tulal amal. Aku ciptakan dalam diri mereka itu ada panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini yang melupakan. Ibu kita meninggal, wah seakan-akan kita itu kiamat sughra. Sudah nggak bisa kita ngapa-ngapain. Tapi hari pertama sudah berkurang, hari kedua berkurang, hari ketiga sudah melupakan, hari keempat sudah lupa sudah. Dan begitu terus. Kenapa? Ada tulul amal, ada harapan yang panjang. Nah, oleh karena itu maka di sini untuk mengatur supaya kita hidup di dunia yang tidak enak ini tapi nyaman, Allah perlu kepada para nabi dan rasul menyampaikan pedoman hidup. Kalau kita beli HP, belum pernah kita memakai HP, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dulu kan? Tanya dulu kepada penjual HP gimana cara memakainya, gimana cara menghidupkannya, bagaimana kalau mati, bagaimana kalau menghidupkan, bagaimana kalau rusak ini, bagaimana cara menggunakan ini, itu dan sebagainya. Kenapa kita bertanya? Karena kita takut sampai penggunaannya salah, akhirnya rusak.
Kalau itu barang teknologi ciptaan manusia, kenapa kita tidak sadar diri bahwasanya hidup di dunia, siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan organ tubuhnya? Siapa yang mentakdirkan keadaannya? Siapa yang mentakdirkan status sosialnya? Semuanya Allah. Bagaimana kita tidak paham bahwasanya ternyata hidup ini perlu kepada pedoman? Oleh karenanya pedomannya di mana? Pedomannya itu pondok pesantren, di madrasah diniyah, di majelis taklim semacam ini. Yang pasti pondok pesantren itu adalah salah satu daripada 4M kalau kita mau tersentuh dengan pedoman yang diajarkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. M yang kedua, gak mau mondok silahkan, gak apa-apa, masukkan pendidikan formal. Tapi siang hari harus masuk madrasah dini yang ada di mana-mana. Gak mau juga, sudah ada alternatif ketiga. Apa itu? Mengaji kepada guru ngaji. Tetap kita mengaji pada guru ngaji. Di situ diajarkan tentang agama, bagaimana kita berbakti pada orang tua dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat yang terakhir majelis taklim. Ada majelis taklim, datangi. Di situ kita akan mendapatkan pedoman-pedoman. Coba lihat, ambil satu contoh saya sebagai anak, sebagai seorang suami, ayah saya sebagai seorang ayah, ibu saya sebagai seorang ibu. Saya contoh, lihat kalau orang itu menjalani hidup dengan ilmu. Alhamdulillah, saya sebagai seorang anak, juga sebagai seorang suami, ayah daripada Habib Umar yang di samping sebelah kiri saya ini. Saya kawin sama ibunya sudah 27 tahun. Beliau 21 tahun sudah mau kawin. Dzulqa'dah insyaallah mau kawin, doakan biar bahagia hidupnya. Kenapa kok muda sudah mau dikawinkan? Biarkan saya tanggung dulu rezekinya. Yang penting dia itu tidak berzina, yang penting dia tidak berdosa. Karena kalau sudah anak berdosa, apalagi sampai berzina, kata Nabi SAW, yang ucapannya itu semuanya benar, nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Kata Nabi, la ghina ma'azina, nggak bakal menjadi orang kaya orang yang zina. Kalau sekali dia itu berzina, habis sudah. Kecuali kalau Allah kasihkan taubat. Berapapun uang yang dia dapatkan, tetap dia merasa kurang terus, nggak pernah merasa cukup. Itu kalau sudah pernah berzina walaupun satu kali. Bahkan Nabi SAW bersabda, al-imanu sirbalun yusarbiluhu man sya'a fi qalbi ibadi fa idza zana al-abdu aw syaribal khamra nuzi'a sirbal iman min qalbi. Yang namanya iman itu adalah sebuah pakaian yang Allah bungkuskan dalam hati seseorang hambanya yang dikehendakinya. Kalau sudah dia itu berzina, apalagi dia itu sampai minum khamar, maka Allah akan cabut pakaian keimanannya. Kalau sudah pakaian keimanan dicabut, yang ada apa? Pakaian kemusyrikan, pakaian kekafiran, pakaian kefasikan dan sebagainya. Nauzubillah. Oleh karenanya, daripada sampai saya menanggung dosanya nanti, lebih baik saya yang nanggung nyangkolnya, nyangkol, saya nanggung. Dia nggak mengeluarkan apa-apa, dia nggak punya uang apa-apa, tapi saya yang nanggung, saya yang menyiapkan semuanya. Tapi apa? Tapi dengan harapan anak itu tetap menjadi soleh. Sambil dia itu berjuang, mengajar dan sebagainya, sampai dia bisa mandiri, kita akan lepas. Kenapa? Kewajiban orang tua. Kalau sudah anak kemudian naudzubillah berzina, itu berbahaya. Oleh karenanya saya tahu, saya 27 tahun kawin sama ibunya. Beliau jadi saksi kepada saya. Alhamdulillah, demi Allah saya bersumpah, dari semenjak pertama kali saya kawin sampai sekarang saya nggak pernah main tangan, sampai menampar nggak pernah, membentak sampai maki-maki, apalagi sebutkan binatang, nggak pernah. Kenapa? Karena saya takut pada Allah. Kenapa saya begini? Saya tahu. Sama seperti tadi, kalau kita nggak tahu jebakan itu, bagaimana kita akan selamat? Tapi kalau kita tahu, tanya para panitia di mana saja tempatnya, maka kita akan berhati-hati. Oh, jangan sampai kita melewati jebakan-jebakan itu kan? Ayo sama seperti itu, karena kita tahu. Masalahnya banyak di antara kita yang nggak tahu, sehingga mereka dengan mudahnya terjerumus ke dalam dosa demi dosa. Alhamdulillah, saya sebagai anak, ketika ibu saya masih ada, kami bersaudara berlima. Kami bahkan bersumpah untuk tidak mengatakan tidak kepada apapun yang diminta oleh ibu saya. Alhamdulillah, ayah saya meninggal tahun 99. Di saat pada tahun itu juga saya pulang dari Madinah. Sehingga hanya berapa bulan kami berbakti kepada ayah, lalu kemudian beliau meninggal dunia. Tinggallah saya punya ibu satu. Sehingga ibu saya berbakti kepada mereka. Dan alhamdulillah, ketika kami itu berbakti kepada ibu saya, alhamdulillah kami bersumpah untuk tidak mengatakan tidak apapun diminta, bahkan nyawa pun kami akan berikan. Alhamdulillah, setiap kali kami bersalaman pagi hari, saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kedua kakinya. Setiap saya cium, setiap saya salaman kepada ibu saya seperti itu. Kenapa saya demikian? Karena saya tahu ibu itu bagaimana kedudukannya.
Beruntung yang masih punya ibu, beruntung. Yang masih punya ayah, masih beruntung. Tapi ketika sudah ibu meninggal, dengarkan baik-baik. Ada hadis Nabi yang telah diriwayatkan bahwasanya setiap kali seorang ibu meninggal dunia, ada sebuah seruan dari atas sana, di mana seruan itu didengar oleh semua makhluknya, kecuali manusia tidak mendengarnya, merupakan ujian untuk mereka. Apa isi seruannya? Isi seruannya begini: telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala yang banyak dariku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau menaikkan derajat di sisiku. Telah meninggal ibumu, yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rizkimu. Sekarang dia sudah tidak ada, carilah dengan susah payah. Beruntung yang masih punya ibu, beruntung yang masih punya ayah, beruntung. Kenapa? Kita masih bisa. Walaupun apapun dosa yang kita lakukan, asalkan kita bakti pada orang tua, semuanya tidak akan menghadang kita untuk masuk surga. Bahkan dalam hadis Allah Ta'ala firman, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan bi fa ana anhu radin. Barang siapa yang di pagi hari dia dalam keadaan meridhokan kedua orang tuanya, walaupun dia bikin murka aku tidak peduli, aku akan ridho kepadanya. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Wal ya'malil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulan nar, wal ya'malil aqu ma sya'an ya'mal falan yadkhulal jannah." Silahkan orang yang durhaka pada orang tuanya lakukan kebaikan apapun, tidak akan masukkannya ke dalam surga, dan silahkan orang yang berbakti kepada orang tuanya lakukan dosa apapun, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Oleh karenanya, ayo sama-sama kalau mau kita itu mendapat ridhonya Allah Ta'ala, bakti pada orang tua. Beruntung yang punya orang tua. Itu sebagai contoh saya sebagai suami dan sebagai anak. Saya punya ibu sebagai seorang istri, sebagai ibu yang baik. Alhamdulillah, kami ini berlima pertama kali bisa mengaji, ibu saya mengajarkan. Alhamdulillah kami berlima pertama kali saya dikenakan wudu, ibu saya mengajarkan. Sehingga setiap kali berudu, setiap kali kamu mengaji, itu pasti ibu saya mendapatkan pahalanya. Dan alhamdulillah, seingat kami, dari semenjak umur 6 tahun sampai sekarang ini, saya tidak pernah sholat sendirian, tapi sholat jamaah. Kenapa? Ibu saya mendidik. Seakan-akan kok kita sholat sendirian itu, seakan-akan dosa yang sangat besar. Sehingga saya kemana-mana selalu bawa teman. Untuk apa? Sholat jamaah bersama saya. Kenapa saya begini? Saya tahu. Masalahnya saya tahu. Bagi yang nggak tahu, dia tidak akan peduli. Oleh karenanya, fungsi daripada para nabi dan rasul itu bagaimana caranya supaya masyarakat itu tahu. Kalau sudah tahu, mereka akan bahagia. Silakan kita mau jadi pejabat, silakan. Mau jadi pengusaha, silakan. Kita menganggap bahwa itu adalah sumber-sumber kebahagiaan, silakan. Tapi ingat, semua ada batasannya. Pejabat ada lengsernya, pengusaha pasti akan ada turunnya, mungkin ada bangkrutnya dan sebagainya. Tapi kalau ulama, kita lihat bagaimana mereka tambah tua, tambah umurnya bertambah, tambah juga kemuliaannya, sampai puncaknya ketika orang seperti mereka meninggal dunia, yang paling banyak mengantar jenazah siapa? Para ulama. Bahkan setelah meninggal, makamnya masih diziarahi. Setelah bertahun-tahun daripada meninggalnya, masih dihauli. Kenapa? Karena mereka itu adalah membawa ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana hidup ini kalau tanpa ilmu? Banyak salahnya, banyak masalahnya, banyak problemnya, banyak susahnya, banyak sengsalanya. Memang benar. Kalau kita katakan bahwasanya orang yang soleh dalam keadaan dicoba, orang yang tidak soleh juga dicoba. Buat apa saya menjadi soleh? Responnya beda, Bu. Responnya beda, Pak. Orang soleh itu dicoba, tapi dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena dia tahu setelah dicoba ini dia akan diangkat derajatnya, ditambah pahalanya. Mungkin bisa jadi dia itu menjadi sebab dia bermimpi Nabi Muhammad SAW di dunia. Tapi bagi mereka yang dicoba daripada orang yang tidak soleh, maka cobaan itu berat baginya. Bahkan cobaan itu menambahnya sampai dia berbuat dosa-dosa yang lainnya. Sakit perut, kalau orang yang soleh, dia akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia memohon kepada Allah Ta'ala, dia beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dia tahu sakit perutnya itu datangnya daripada Allah, dia sabar. Supaya apa? Mendapatkan pahalanya itu penuh. Tapi kalau orang yang lain yang tidak soleh, begitu sakit perut, jangan-jangan tetangga saya ini ya, jangan-jangan saya diserang dan sebagainya. Itu responnya yang beda. Kalau orang soleh, responnya itu baik saja, pasrah kepada Allah. Tapi kalau orang tidak soleh, dia pasti akan membuahkan dosa-dosa yang lainnya. Oleh karena itu, para hadirin Allah Ta'ala, memang benar hidup kita itu tidak mudah. Hidup kita itu penuh dengan masalah.
Karena apa? Dunia itu adalah tempatnya masalah. Karena Allah Ta'ala sudah menyatakan dalam Al-Quran, ayo kita sama-sama dengar bagaimana hidup ini, supaya kita benar-benar menyatakan dan mementingkan bahwasanya di dalam kehidupan ini ada yang lebih penting daripada makan, lebih penting daripada minum. Apa itu? Ilmunya Nabi Muhammad sebagai pedoman bagaimana cara hidup. Cara hidup bersama keluarga, cara hidup bersama orang biasa, cara hidup dengan siapapun juga, nah itu ada pedomannya. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, bahkan firmannya itu diawali dengan sumpahnya. Kita semuanya insya Allah hafal. Apa itu? La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah demi kota suci Makkah. Wa anta hillun bihadzal balad. Dan aku bersumpah demi engkau Muhammad yang tinggal di kota suci Makkah. Wa walidin wa malad wa ma walad. Aku bersumpah demi orang tua yang melahirkan dan tidak melahirkan. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia semua dalam kesusahan. Coba, gak ada kesenangan, gak ada. Senang gak ada di dunia. Nanti senang itu di akhirat. Tapi semua di dunia itu dalam keadaan susah. Nah sekarang bagaimana cara hidup kita di dunia yang susah ini tapi senang hidupnya? Ada gak yang seperti itu? Ada. Contohnya, banyak contohnya. Di antaranya kalau kita sakit, kita pergi kemana? Dokter kan? Kalau kita sakit, sama dokter diapain? Disuntik. Suntik enak apa tidak enak? Gak enak. Kalau sehat kita mau disuntik, gak mau. Tapi karena kita sakit, disuntik pun kita mau. Bahkan setelah kita suntik, kasih uang lagi dokternya. Nah itu kan suatu contoh. Gak enak tapi dia mau. Kenapa? Ada harapan. Harapannya apa? Harapannya setelah disuntik dia sembuh lagi, dia bisa bermain lagi, dia bisa bekerja lagi, dia bisa sehat lagi, dia bisa beraktivitas lagi. Nah itu harapannya. Sama contohnya ketika kita sakit. Sakit berupa kaki kita keselio. Kita bawa kemana? Tukang urut. Dia urut. Ketika dia urut, sakit apa tidak? Sampai kita menjerit kan, dari sakitnya, aduh sakit gitu. Ketika kita sakit, ketika diurut, apakah kita akan mengatakan pada tukang urutnya, udah gak usah diteruskan, atau suruh teruskan? Suruh teruskan kan? Padahal sakit, tapi suruh teruskan. Setelah diteruskan, disakit-sakitkan sampai kita itu meraung-raung kesakitan, tapi tetap setelah selesai tukang urutnya dikasih uang. Kenapa? Karena kita mau sabar, mau dipijat. Walaupun sakit ada harapan, nanti setelah dipijat kita bisa pakai lagi kaki kita, bisa berjalan lagi seperti semula. Nah itu harapan. Harapan itulah wujud daripada kebahagiaan di dunia. Selain itu tidak ada. Untuk mendapatkan harapan semacam itu bagaimana caranya? Harus kita punya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Seperti sekarang ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya bukan bahagia. Tadi disanjung-sanjung, saya ini begini. Demi Allah saya bukan bahagia, saya sedih. Kenapa sedih? Karena ucapan itu nanti bisa menjadi sebuah malapetaka buat saya. Kalau tidak tepat seperti yang dia kira. Karena mereka nggak tahu saya ketika di kamar, ketika saya sendirian, bagaimana saya. Mereka cuma melihat dohirnya saja saya, disangkanya orang baik. Oleh karenanya, kalau ketika ditanya, Beb, antum senang nggak pada dakwah? Saya sama pekerjaan dakwah, saya senang, tapi saya tidak suka juga. Kenapa saya senang? Senang karena apa? Menggembirakan Nabi Muhammad. Antum semua saudara saya. Saya nggak mau cuma saya masuk surga. Saya nggak mau cuma saya yang merasa tidak susah. Saya tidak mau cuma saya yang tahu dengan solusi daripada setiap permasalahan saya. Tapi saya ingin sebagai saudara antum juga sama seperti saya. Harus punya kesenangan, harus punya kebahagiaan, harus ada solusi daripada permasalahan. Dan itu berada di dalam ilmunya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya saya mau berdakwah kemana-mana untuk itu. Senang. Tapi di samping kesenangan saya sedih. Dan saya tidak suka dengan dakwah. Alhamdulillah, di samping kanan saya ini asisten saya, asisten 1. Kemudian ada Haji Abdul Hanan di belakang saya itu asisten 2. Dua-duanya saya bawa. Kenapa? Karena saya alhamdulillah pergi ke Lombok, selain berdakwah saya juga memancing. Dan alhamdulillah memancing di Lombok yang paling banyak saya dapatkan 60 ekor, Masya Allah. Sehingga saya katakan I love you Lombok. Masya Allah, Lombok ada di dalam hati saya. Semoga saya juga berada dalam hati saudara kita di Lombok insya Allah. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak-anakku sekalian, setiap habis subuh demi Allah, kalau saya nggak ada uzur saya bacakan Yasin. Baca Yasin untuk antum semuanya, untuk saudara saya semuanya, supaya kabul hajatnya,
disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dia dan semua anak-anaknya dan murid-muridnya daripada malapetaka, daripada fitnah akhir zaman, sampai meninggal dunia semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang saya bisa lakukan sebagai tanda cinta saya kepada antum semuanya, dan semoga antum tidak melupakan saya. Itulah kita, tanda-tanda keimanan. Kalau kita ingin tahu standarnya adalah kalau kita melihat semua orang itu saudara saya, walaupun dia keluar daripada rahim yang berbeda, tapi mereka itu adalah saudara saya. Kenapa? Allah telah firman, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin satu dengan yang lain itu adalah saudara. Cuma kalau kita belum beriman, selama itu pula kita tidak akan menganggap saudara. Yang menganggap kita itu saudara itu adalah iman. Oleh karenanya apapun jobnya, apapun tugasnya, apapun pekerjaannya, yang namanya iman itu menyatukan antara kita. Kenapa saya tidak suka dakwah? Dari satu sisi saya nggak suka, berat dakwah bu, berdakwah berat. Kenapa? Karena orang itu melihat saya ini seakan orang baik, orang suci dan sebagainya. Saya tidak suka dilihat dipandang seperti itu. Demi Allah saya lebih senang ketemu sama orang yang tidak suka pada saya, yang benci pada saya. Alhamdulillah saya punya asisten yang keempat, itu adalah seorang Kristen, seorang Nasrani, bukan Muslim. Kenapa? Karena kita nggak pernah diajarkan oleh Nabi SAW untuk memandang orang lain itu dengan keadaan pada saat itu, nggak boleh. Saya masih teringat, saya punya abah dan saya punya ibu, bu. Ini salah satu daripada pedoman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk kita semuanya. Di antaranya, saya punya abah dan saya punya ibu selalu mengingatkan kepada kami, Segap, jangan lupa, kamu punya 4 PR harus tuntas sebelum kamu mati. Dan ini untuk kita semuanya. Siapapun di antara kita semuanya, kita harus punya PR, 4 PR ini. Apa PR yang pertama? PR yang pertama, kamu harus pastikan dan kamu harus merasa bahwasanya diri kamu itu adalah yang paling rendah di antara mereka. Gak boleh kita merasa lebih baik dari satu orang pun. Saya bertanya pada saya punya abah, walaupun dia itu non muslim, walaupun dia fasik, walaupun. Kenapa? Karena Nabi telah bersabda, fa innal umura kullaha bi khawatimiha. Setiap orang itu tidak ditentukan sekarang. Kalau sekarang kita meninggal, insya Allah kita mahal jannah. Tapi masalahnya kita ditentukan orang baik atau tidak orang baik, ditentukan nanti di akhir umur kita. Ketika sakaratul maut, kita dalam keadaan baik atau tidak, husnul khotimah atau tidak. Semoga kita semua meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita meninggal husnul khotimah, kita orang baik. Tapi kalau tidak. Kalau sekarang kita nggak bisa membedakan, kita nggak bisa memastikan. Sehingga saya punya abah berpesan pada saya, supaya kamu cepat merasa seperti itu, Segaf, kamu harus menjawab pertanyaan saya 2. Sebagaimana saya punya abah bertanya pada saya ingin bertanya kepada antum semuanya sebagai tanda cinta saya kepada antum semuanya. Yang pertama, berani antum semua bersumpah bahwasanya ada satu saja kebaikan yang pernah kita lakukan, entah sholat kita, puasa kita, sedekah kita, hadir majlis taklim kita, atau berbakti kita para orang tua, sholawat kita, zikir kita, dan lain sebagainya, yang pasti Allah terima. Ada yang berani bersumpah? Orang Lombok? Satu saja. Ada yang berani? Gak ada yang berani. Oke. Yang kedua, ada yang berani bersumpah bahwasanya dosa yang pernah kita lakukan dulu sekarang pasti Allah ampunkan dosanya dan Allah terima taubatnya. Ada? Ada yang berani? Gak ada yang berani. Kalau sudah kita gak berani bersumpah dengan 2 hal itu, atas dasar apa kita merasa lebih baik dari orang lain? Gak ada yang tahu. Yang bisa menyelamatkan kita itu siapa? Doa. Antum doakan anak doakan antum. Dan ingat, kita akan masuk surga nanti bukan sendirian. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti orang itu masuk surga itu bersama-sama. Orang Lombok bersama orang Lombok. Orang satu kota Lombok Tengah semua sama satu Lombok Tengah. Kalau semua ada yang kurang-kurang amalnya, ada yang banyak maksiatnya, maka yang lainnya itu dicegah sama Allah Ta'ala. Tunggu sampai selesai dulu. Nah, makanya ayo sama-sama kita pengen masuk surga bersama-sama. Insya Allah yang di sini semuanya masuk surga bersama-sama. Caranya bagaimana? Perbaiki diri kita dan kita harus berdoa untuk sama-sama. Nabi SAW mengajarkan kepada kita minta doa kepada siapapun. Kenapa? Allah yang tahu doa siapa yang didengar. Kita nggak tahu. Sehingga kita minta doa. Antum doakan saya doakan antum. Alhamdulillah setiap saya baca Yasin, saya niatkan buat antum semuanya. Paling tidak antum balas kebaikan saya dengan antum doakan saya. Yang paling berhak dan yang paling perlu, yang paling sangat ngemis kepada doanya antum, ya saya ini. Doakan saya.
supaya selamat hidup di dunia ini sampai meninggal dan pada husnul khatimah. Anak-anak saya, keturunan saya, semuanya. Itu yang bisa kita lakukan. Yang pernah merasa lebih baik satu orang pun. Karena kalau sudah kita merasa lebih baik satu orang pun, banyak godaan-godaan setan, cobaan-cobaan yang datang pada kita. Di antaranya marah-marah. Sekarang saya mau tanya, kira-kira antum yang ada di sini berani nggak marah sama saya? Nah, kenapa? Karena antum merasa saya ini gurunya. Coba kalau kita merasa semua orang guru kita, gimana kira-kira? Kan kita nggak marah-marah jadinya. Kenapa istri itu marah-marah sama suaminya? Karena memandang suaminya itu di bawahnya dia. Coba seumpama suami itu dianggap seperti gurunya. Makanya kalau seumpama gurunya dapat muridnya, biasanya istrinya itu istri yang solihah biasanya. Walaupun jalannya agak beda jauh biasanya gitu. Nah, tapi contohnya seperti itu. Jadi orang kalau sudah memandang orang lain itu di bawah dia, maka dia itu mau meremehkannya, dia membulinya, dia mengejeknya, dia menghinanya. Ajaran Nabi Muhammad, kita tidak boleh merasa lebih baik dari seorang pun. Walaupun anak kita, walaupun saudara kita, walaupun murid kita. Semoga kita mudah untuk merasakannya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua saya punya apa bilang? PR kedua, gak boleh benci kepada siapapun. Itu ajaran Nabi Muhammad. Gak boleh benci kepada siapapun. Kenapa? Karena gak ada manusia yang salah sebetulnya. Yang salah itu kalau memang mau disalahkan Allahnya. Karena mau tanya, ada seseorang yang bisa bertindak, ada seseorang yang bisa berucap, ada seseorang yang bisa berada dalam suatu keadaan yang kita tidak sukai, Allah tidak menghendaki. Ada? Gak ada. Semuanya Allah kehendaki. Jadi kenapa kita kemudian salahkan sasarannya, salahkan sebabnya? Yang menggerakkan itu Allah SWT. Kita harus menerima, mau tidak mau kita harus ikuti. Sebagaimana kata Allah Ta'ala kepada Nabi Allah Dawud alaihissalam, Ya Dawud, ana urid, anta turid, wallahu yaf'al ma yurid. In a'antani fima urid, a'antuka fima turid. Wa in argoltani fima urid, argoltuka fima turid, wa la yakunu illa ma urid. Artinya, wahai Dawud, aku punya keinginan, kamu juga punya kehendak. Kalau kamu bantu aku di dalam merealisasikan keinginanku, maka aku bantu kamu untuk merealisasikan keinginanku. Tapi kalau kamu menghadang aku untuk merealisasikan keinginanku, aku juga hadang kamu untuk mencapai tujuanmu. Tapi apapun yang kamu lakukan, toh yang terlaksana adalah keinginan. Silahkan kita menghadang, silahkan kita mencegah. Kalau Allah berkehendak, gak ada yang bisa mencegah, gak ada yang bisa menghadang. Nah, oleh karena itu maka bagaimana mungkin kemudian kita menyalahkan sebabnya? Contohnya ini, Pak, Bu, saya punya mobil remote sekarang ini bawa ke sini. Mobil remote-nya cukup besar seperti salon ini misalnya. Saya bikin remote-nya di tangan saya. Lalu kemudian saya gas yang cepat dari remote saya, gas lalu menuju kepada ibu, nabrak ibu, sakit ibunya sampai menangis. Ibunya marahnya kepada mobil apa kepada saya? Ayo. Marahnya kepada mobil apa kepada saya yang pegang remote? Kalau kepada saya, masih mau marah sama saya sih. Kepada mobil, masa iya sih mobil mau dimarahi? Berarti harus berada di RSD, rumah sakit jiwa itu. Kenapa? Mobil nggak tahu apa-apa, dia cuma dijalankan. Sama seperti itu. Jadi nggak ada kebetulan, Bu. Memang hidup ini susah, Bu. Bukan susah bagi siapapun, sampai siapapun susah. Ibu tahu siapa suami ibu? Suami ibu itu adalah laki-laki yang sudah Allah seleksi dari sekian miliar laki-laki di dunia, yang paling bisa mencoba bagi ibu, yang paling bisa menguji kepada ibu pertimbangannya, yang paling bisa menjadi cobaan dan ujian bagi ibu. Siapa dia? Itulah suami ibu. Siapa istri bapak-bapak? Makanya jangan kaget kalau sekarang begitu bulan madunya sudah hilang, baru kita tahu kok gini ya istri saya. Jangan kaget. Kenapa? Karena istri kita itu adalah hasil seleksian Allah, zat yang maha profesional. Dari sekian banyak perempuan yang ada di dunia, yang paling bisa menguji kita, yang paling bisa mencoba kita, ya istri kita itu. Jadi jangan kaget. Kalau kita belajar ilmunya Nabi Muhammad, kita nggak kaget. Karena memang hidup seperti itu. Nggak guru kita, nggak Rasulullah sendiri, semuanya dicoba dengan istrinya, dengan suaminya, dengan keluarganya, dengan finansialnya, dengan kesehatannya, semua dicoba. Tapi kalau kita tahu bahwasanya mencoba itu adalah Allah, nikmat kita merasakan. Makanya ada sebuah istilah mengatakan darbul habib zabib. Yang namanya pukulan sang kekasih itu tidak dianggap sakit, tidak dianggap pukulan, tapi manis, serasa manisnya buah kismis. Kenapa? Karena tahu siapa yang mukul. Satu contoh lagi, kenapa ulama sabar, kenapa aulia itu sabar. Nah, ini satu contoh. Misalnya
Saya bermimpi Nabi Muhammad semalam. Mimpi Nabi Muhammad itu kan hadisnya sahih landasannya. Jadi kalau orang bermimpi Nabi Muhammad dalam mimpinya itu Nabi Muhammad, itu berarti benar. Kata Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam faqad ra'a haqqo fa inna syaitana la yatamassalu bi. Barang siapa melihatku dalam tidurnya, berarti dia itu melihat sebuah kenyataan, karena setan tidak mungkin menyerupai aku. Misalnya saya semalam mimpi. Lalu Rasulullah mengatakan begini, besok kamu akan hadir Majelis Taklim Tablik Akbar di lapangan apa namanya? Puyuh. Nanti di situ ada salah satu yang hadir namanya Habib Shadiq Haddar. Kalau ketemu sama dia, botol ini lempar ke mukanya. Misalnya, kalau dia marah, saya nggak jadikan dia kekasihku. Tapi kalau dia nggak marah, saya akan jadikan dia kekasihku. Ternyata pagi tadi setelah saya bermimpi, saya bangun tidur, saya kasih tahu sama panitia. Panitianya datang kepada Habib Shadiq. Habib Shadiq semalam mimpi gini. Nah sekarang kalau semua dia setelah tahu mimpinya, kalau semua saya lempar dengan botol ini, kira-kira beliau ini marah atau dia tertawa, senyum? Apa perlu coba dulu? Senyum apa tertawa, Beb? Senyum apa marah? Senyum kira-kira. Senyum kata dia. Itulah para ulama, itulah para aulia. Dia tahu yang coba itu siapa, yang memukul itu siapa. Dia tahu, makanya dia senyum. Oleh karena itu, ayo jangan pernah benci kepada orang yang karenanya kita dinaikkan derajatnya, yang karenanya kita dihapuskan dosa-dosanya, yang karenanya kita diberikan pahalanya. Bahkan pahala cobaan itu kalau kita sabar, itu pahalanya paling besarnya pahala, lebih besar daripada pahala sholat, lebih besar daripada pahala puasa, lebih besar daripada pahala sedekah, lebih besar daripada pahala apa saja. Nanti ketika kita di akhirat, kata Nabi Muhammad, kita akan diperlihatkan, dipertontonkan pahala yang telah kita lakukan. Ini pahala sholat kamu, labelnya ada. Ini pahala puasa kamu, labelnya ada. Ini pahala sedekah kamu, labelnya ada. Tapi di situ ada pahala yang paling besar, tapi nggak ada labelnya. Sehingga kemudian, tapi ada di blognya. Sehingga kemudian dia berkata begini, ya Rob, ini punya aku, gal iya. Ini yang paling besar punya aku, gal iya. Ini pahala apa ya Rob? Gak ada labelnya. Itu milik kamu dan pahala daripada sabar kamu ketika diuji dan dicoba. Apa katanya Nabi Muhammad? Hamba itu berkata begini, berangan-angan dan berhayal, andai kata dulu waktu aku di dunia, dari mulai aku dilahirkan di dunia, selalu diuji dan dicoba dan aku sabar menjalaninya, alangkah senangnya aku sekarang ini. Sekarang kita gak kuat. Oleh karenanya satu contoh ini ya, untuk membuktikan bagaimana pedomannya Nabi Muhammad. Kalau seumpama ibu-ibu, bapak-bapak, saya doakan semoga supaya diampuni semua dosanya. Mau? Semoga dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya. Mau? Diberikan pahala sebanyak-banyaknya. Mau? Dijadikan sebagai wali Allah semuanya. Mau? Coba. Kalau semua saya bertanya begini, mau enggak ibu saya doakan? Ibu-ibu semuanya ada di sini, saya doakan menjadi orang-orang wanita-wanita yang paling banyak ujiannya dan cobaannya. Mau apa tidak? Padahal sama seperti doa yang tadi. Kalau mau kita dijadi kekasihnya Allah, harus banyak cobaannya. Kalau mau kita diampuni dosanya, harus banyak cobaannya. Kalau kamu mau kita diangkat derajatnya, harus banyak cobaannya. Sama seperti tadi. Cuma kalau begitu disebutkan ujian, cobaan, takut kita. Nah itu loh, gak siap kita. Padahal siap gak siap kita harus jalani. Nah oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, pentingnya kita itu belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga PR kita semuanya harus kita catat benar-benar baik-baik ini, harus rahmat kepada siapapun, harus ada belas kasih dalam hati kita, kesianan. Walaupun semua kita tidak bisa membantu dia, ada rasa belas kasih saja. Doakan semoga dia itu dikabulkan hajatnya, banyak harta bendanya, kesian hidupnya. Ada rasa seperti itu sudah bagus. Kenapa? Satu-satunya harapan kita di dunia ini adalah seperti disampaikan Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang kita harapkan cuma rahmat. Rahmat siapa? Rahmatnya Allah, wa huwa arhamur rahimin. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatnya Allah, harus timbulkan dalam hati kita rahmat kepada siapapun. Jangan seperti sekarang ini, rahmat hanya kepada yang sesama kita. Padahal kita nggak tahu, yang bukan lain sesama agama kita belum tentu seperti itu juga sampai akhir. Yang kita melihat dia itu orang yang zalim, orang yang fasik, belum tentu dia tetap seperti itu. Bisa jadi dia berubah. Tapi Allah Ta'ala melalui lisan mulia Nabi kita Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk rahmat kepada siapapun.
kepada manusia, kepada binatang harus rahmat, harus ada belas kasih. Coba lihat bagaimana ceritanya baru-baru ini. Di Detikcom disebutkan ada seorang yang mendapatkan izin untuk pegang pistol. Bukannya digunakan sesuai dengan aturannya, malah digunakan untuk menembak seekor kucing. Apa salahnya kucing itu? Sampai ditembak dengan pilor itu. Apa salahnya? Mana belas kasihnya di dalam hatinya itu? Kenapa dia begitu? Karena dia nggak belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Harus ada belas kasih, harus kasih sayang. Jangan sampai kita mengatakan, wah ini orang salah, ini ahli nar, ini dia. Jangan. Kalau ada orang yang salah, berarti dia nggak tahu. Kasih tahu, dia saudara kita. Jadi nggak ada yang salah kemudian Allah Taala karena kesalahannya pasti masuk neraka. Kita nggak punya hak dan kita tidak pernah mempunyai kewajiban, nggak pernah punya himbauan, nggak pernah punya anjuran daripada Nabi Muhammad SAW untuk memvonis orang lain. Nggak ada. Tapi kita harus husnudzon kepada setiap orang. Abdullah Haddad Syekh Ratib beliau mengatakan begini. Kalau semua aku melihat dengan mata kepalaku sendiri ada orang yang berzina, kemudian dia itu hilang daripada pandanganku, walaupun hanya sekejap, aku yakin dia seorang wali min auliyaillah. Luar biasa. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang pernah menganggap enteng. Kita anggap ini orang mulia, ini orang wali, ini orang masya Allah dan sebagainya. Harus timbulkan belas kasih dalam hati kita. Dan yang terakhir, PR kita harus tuntas sebelum kita meninggal jauh. Itu lebih baik. Apa itu? Kita harus menjadi yang terbaik dalam keluarga kita. Kalau sudah keluarga kita mengatakan kita yang terbaik, anak-anak kita mengatakan kamu adalah ayah yang terbaik. Lalu kemudian ayah kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik, saudara kita mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik, istri kita mengatakan kamu adalah suami yang terbaik, atau suami kita mengatakan kamu adalah istri yang terbaik, berarti kita terbaik pasti di sisi Allah. Antum syuhada Allahi al-ardi, kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Itulah PR kita yang paling sulit. Bukan di mata orang lain, bukan di mata para sahabat kita, bukan di mata mitra kerja kita, tapi yang paling penting adalah keluarga kita. Karena mohon maaf, keluarga kita sekarang orang-orang yang paling kita cintai, orang-orang yang paling mencintai kita, orang-orang yang paling kita pedulikan, orang-orang yang paling peduli kepada kita. Tapi nanti di akhirat tidak lagi. Al-akhillau ba'duhum yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Nanti orang yang saling mencintai, nanti di akhirat tidak lagi seperti itu, tapi mereka saling memusuhi. Oleh karenanya pertama kali yang harus kita persaksikan dengan kebaikan kita adalah keluarga kita. Dan Nabi kita Muhammad SAW telah menyatakan di hadisnya, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku pastikan aku adalah yang terbaik pada keluarganya Nabi, kepada keluargaku, kata Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk yang bisa melewati ujian tersebut. Semoga kita termasuk yang bisa melewati percobaan-cobaan tersebut dalam keadaan sukses, tidak diulang-ulang terus oleh Allah Ta'ala, tapi selesai, tapi naik derajatnya, lupa lagi cobaan-cobaan yang lainnya sampai kita termasuk menjadi wali Allah semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dikasih taufik dan hidayahnya, semoga kita dikasih riayah dan inayahnya ya Allah. Sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Sementara engkau kekasih Muhammad SAW telah menyatakan bahwasanya setiap orang masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, diampuni semua dosanya kecuali 5 golongan sama sekali tidak mendapatkan apapun di bulan Ramadan. Siapa 5 golongan? Semoga kita bukan termasuk daripada golongan tersebut. Yang pertama adalah mereka yang durhaka sama orang tuanya. Yang kedua adalah mereka istri yang durhaka pada suaminya. Yang ketiga adalah mereka yang memutuskan tali silaturahminya. Yang keempat adalah mereka sesama muslim tidak tegur sapa lebih daripada 3 hari 3 malam lamanya. Dan yang kelima adalah mereka yang mengkonsumsi minuman keras ataupun narkoba. Itu 5 golongan masuk bulan Ramadan. Bahkan kata Imam Ghazali, walaupun masuk keluar 1000 kali bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan apapun juga. Kita mohon pada Allah Ta'ala semoga tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk bulan Ramadan kecuali hilang semua sifat itu. Semoga tidak ada lagi di antara kita termasuk 5 golongan tersebut, sehingga kita masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan kita sudah diampuni semua dosanya, diberikan pahala yang banyak berlimpah di sisinya, dan diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Sebelum saya tutup, saya akan berikan ijazah salawat busyra, di mana salawat busyra itu adalah salawatnya Nabi. Bukan salawat di antara kita, tapi salawatnya Nabi yang diajarkan dalam mimpi salah satu putra abah saya Habib Hasan Baharun, terjadinya tepatnya pada tahun 2016. Lebih tepat lagi pada malam Jumat, malam 10 Muharram. Subhanallah, ketika dia itu bangun tepat jam 2 malam. Subhanallah, ketika dia bangun langsung semerbak bau gahru di kamarnya, dan tidak hilang bau gahru itu sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad setelah mengajarkannya,
satu kalimat demi satu kalimat kepada bermimpi. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang baca salawat busyra ini habis salat subuh sebanyak 41 kali, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melampaukan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Jadi mujarrab sekali, luar biasa. Kalau kita baca 3 bulan istiqomah, kita lihat signifikan perubahannya. Dari mulai rezeki kita Masya Allah, dari mulai romantis kita, harmonis kita bersama keluarga luar biasa, anak-anak kita terjaga dan sebagainya sesuai dengan harapan kita. Begitu pula jauh dari para penyakit. Pokoknya setiap hari namanya saja salawat busyra, salawat kebahagiaan dan kabar gembira. Nah, sebelum saya ijazahkan, saya bacakan kepada antum semuanya. Saya akan terjemahkan supaya kita mantap membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, aturkan salawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, pemimpin kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salat yang aku baca ini ya Allah, aku memohon kepadamu, aku berdoa kepadamu, tubasyiruna biha, engkau bahagiakan kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyaihina wa muallimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santri kuati kami, siswa dan siswi kami, min yaumina haza, dari hari ini kau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Saya akan baca sekali, antum ikuti saya, lalu kemudian kita akan baca 5 kali dengan nada tibil qulub, dengan harapan semoga kabul hajatnya semuanya, dan semoga kita semuanya disayang oleh Allah semuanya. Semoga kita mendapatkan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sempurna semuanya, dalam keadaan mendapatkan etik minan nar semuanya, dalam keadaan mendapatkan nadrah minar rahman semuanya, dalam keadaan kita berubah keadaannya, rezekinya melimpah banyak, membahagiakan kepada kita semuanya, dan keadaan kita semuanya berubah seperti yang kita harapkan semuanya, tapi fi afiyah, fi lutfin wa afiyah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini. Saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk memberikannya kepada orang lain, disebarkan kepada yang lainnya sesebar-sebarnya, seluas-luasnya, tidak apa-apa. Yang penting jangan dijual belikan, takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah mendengarkan tausiah dan mauizah hasanah dari guru kita bersama, guru mulia Abuya Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun, dan sama-sama tadi kita sudah saksikan peresmian dari Majelis Taklim Darus Sholihin Lombok oleh beliau langsung, pengasuh dari Majelis Taklim Darus Sholihin tersebut. Dan alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan oleh-oleh awon-awon untuk kita bawa pulang, yaitu berupa ijazah sholawat busroh yang alhamdulillah Habib, mayoritas dari kami di sini setiap jeda antara azan dan iqamah menunggu waktu sholat selalu membaca sholawat busroh, dan bahkan di beberapa majlis menjadi sholawat wajib sholawat busroh tersebut. Dan alhamdulillah sekarang ini oleh-oleh yang luar biasa buat kami para jamaah di Desa Puyung terutama dan Kabupaten Lombok Tengah pada umumnya menerima ijazah langsung dari Abuya Dr. Al-Habib Segaf bin Hasan Baharun. Matur tampi asih wa jazakumullah khairal jaza. Maka untuk berkahnya acara ini sekali lagi kami ingin tutup majelis yang mulia ini dengan doa khusus dari beliau untuk kita bersama.
فعليه فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu asrarana wa laniyatana faqbal ma'ziratana wa ta'lamu hajatina fatina su'alana wa ta'lamu ma fi anfusina fir lana dzunubana. Allahumma salluka imanan yubashiru qulubana wa yaqinan sadiqan hatta na'lama annahu laysa bana illa ma katabtahu alaina warida bima qasamta alaina ya dzal jalal ikram. Allahumma qdhi fi qulubina raja'ak waqta rajana aman siwak hatta la narju ahadan ghairak. Allahumma da'fatan quwwatuna wa qasra anhu amaluna wa lam tantahli rubaduna wa lam tablughu masalatuna wa lam yajri ala asinatina mimma ataita ahadan min awalina wal akhirin minal yaqin wa husna bi ya rabbal alamin. Allahumma janna wa iyyahum ya Allah auladana zurriyatana wa tarabatana wa ibadina min ulamil amilin wa du'atil mukhlisin wa bil'aniyana fi nasminin wal isaba fi yaumiddin mahfudin min jamil fitan ma dhahara minha ma batan fid dunya wa din mutakhalliqin bi ali sayyidil mursalin mustaqimina fi tatrabil alamin maftun alim futarifin faqim fid din wa lam tasir ta'wil mu'afasad jamil amrat wal asqam min amrat qalbiyya man tala amru asun amalu wa ij'alna Allah man yahda bi syafaatin nabi wa mahabbatin nabi wa ru'yatin nabi asamiyatan manaman fid dunya qabla al akhirah wa anallahu ij'alna man yuhibbuna nabiy sallam wa nuhibbun nabiy sallam wa yaftahir binna nabiy sallam wa naftahir bin nabiy sallam wa ij'alna min tasul bil ayat wal inayat wal hidayat wal baqiyati salihat wa sadr abadiyah. Allahumma nas'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma salluka min khairi ma salaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibaduka salihun. Allahumma salluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa amalin wa i'tiqad. Allahumma salluka anta ja'ala kulla qada'i taqdihi lana khaira. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi ma baqiya min sya'ban wa ballighna ramadan wa hasilna ya Allah lana nadrataka ya Allah hatta nu'tak minan nar wa anallahu yaj'alna wa iyyahum min Allah mimma yahsulu. Allahumma sallallahu minal khair kullih wa minal jannati ma hawaha ya Allah ala hadin yakunatin salihah wa ala man salih al-fatihah. Al-Fatihah. Bismillah.